Taman pengobatan Immortal Ancient yang misterius penuh dengan semua jenis ramuan ilahi. Bahkan ada obat umur panjang. Mata Si Hao langsung bersinar seperti dua matahari kecil. Dia sekarang sangat menantikan ini. Namun, kata-kata berikutnya dari anggur ilahi langit segera membuatnya putus asa, memberitahunya bahwa taman kuno itu sangat sulit ditemukan, dan taman itu mengambang di langit. Selain itu, meskipun dia melihatnya, dia tidak akan bisa masuk. Itu karena meskipun Dewa Surgawi masuk, mereka tetap akan mati. Si Hao menghela nafas. Saat ini, dia sangat membutuhkan obat-obatan immortal, jika tidak, jalannya di depan akan sangat sulit. Jika dia melanjutkan jalan ini, tubuhnya akan mati dan daunnya akan padam. Tidak ada hasil yang baik. Sepertinya dia masih harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Menurutnya, karena dia akan berada di Immortal Ancient untuk waktu yang lama, cepat atau lambat dia akan mendapat kesempatan. Pada saat yang sama, dia memikirkan hal lain. Apakah ada banyak Dewa Surgawi di sini? Ada beberapa daerah khusus di mana mereka memang ada. Di area di mana kalian semua bergerak, biasanya, kalian tidak akan bertemu dengan apapun. Kata pohon anggur ilahi langit hampa. Immortal Ancient sangat luas dan tidak terbatas, sulit untuk dijelajahi secara keseluruhan. Sudah berapa lama sejak kita masuk? Si Hao bertanya pada batu ilahi. Dia telah berkultivasi selama ini, sampai-sampai dia lupa waktu. Dia tidak mengalami berlalunya waktu. 1,5 tahun. Kata batu ilahi, memberitahunya jumlah waktu yang telah berlalu. Tidak terlalu buruk, jauh lebih pendek dari yang saya bayangkan. Saya pikir beberapa tahun telah berlalu, kata Si Hao. Dia memandang kaisar kupu-kupu, menemukan bahwa kupu-kupu itu telah berubah menjadi kepompong emas. Setelah memakan obat suci koral merah itu, kupu-kupu kaisar membentuk kepompong dan memasuki kondisi tidak aktif, tidak terbangun selama ini. Ia masih berupa larva, namun langsung memakan sebatang obat suci. Ini sungguh mengejutkan. Tidak mungkin binatang dewa legendaris lainnya bisa begitu hidup setelah dilahirkan. Saat keluar dari kepompong, ia akan menjadi kupu-kupu, menampakkan wujud aslinya, bukan? Si Hao sangat berharap. Sebelumnya, meskipun kupu-kupu kaisar mempunyai sayap, itu hanyalah kristalisasi kekuatan ilahi dan bukan sayap kupu-kupu yang sebenarnya. Sementara itu, ia selalu berupa serangga emas berdaging yang bentuknya agak mirip kepompong. Ayo pergi, kita akan menjelajahi tempat kecil itu dan melihat bagaimana keadaan teman-teman lama kita. Suasana hati Si Hao cukup baik. Setelah mencapai tahap pertengahan alam api ilahi, kekuatannya telah meningkat pesat. Ada perasaan seperti dia punya energi yang terbuang sia-sia. Mereka tiba di tempat pertama kali mereka melihat pohon anggur ilahi langit hampa. Si Hao sebelumnya telah setuju dengan Lan Yichen dan Luo Dao untuk bertemu di sini, hanya karena budidaya isolasinya, tanggal yang disepakati telah lama berlalu. Ada sebaris teks di sudut tersembunyi. Sebuah lokasi telah ditulis Kota Radian. Ini jelas berada di dalam dunia kecil yang berbeda, mungkin lokasi yang cukup terkenal. Jika tidak, mereka tidak hanya akan meninggalkan sebaris teks sederhana saja. Gelembungnya berkabut, dunia kecilnya banyak sekali. Mereka semua saling berhubungan, membentuk Immortal Ancient yang luas dan tak terbatas. Si Hao memasuki dunia kecil, dan segera setelah itu, dia bertemu dengan beberapa makhluk. Mereka semua berasal dari alam yang lebih tinggi yang kini telah menjadi dewa. Dia bertanya tentang Kota Radian dari mereka. Semua orang ini waspada karena takut diserang, dan karena itu, mereka hanya berbicara dengannya dari jauh. Itu karena meskipun mereka semua berasal dari alam yang lebih tinggi, masih akan ada perkelahian dari waktu ke waktu. Kota itu cukup terkenal, terletak di alam Radian. Banyak ahli alam api ilahi telah menuju ke sana untuk menukar berbagai harta surgawi. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Menggunakan koordinat yang dia terima dari mereka, dia sekali lagi menuju dunia kecil lainnya. 1,5 tahun telah berlalu. Sebagian besar jenius yang memasuki Immortal Ancient menyalakan api ilahi mereka, semuanya mencari keberuntungan alami mereka sendiri setelah menjadi kuat. Ada banyak obat spiritual di tempat ini, dan bahkan memetik obat suci bukanlah kejadian langka. Jika keberuntungan seseorang cukup baik, bahkan mengambil buah dewa surgawi yang tercatat di buku tulang dan mencapai kesuksesan instan bukanlah hal yang mustahil.
Beberapa ratus petani telah masuk, banyak dari mereka berinteraksi satu sama lain. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan menukar berbagai artefak magis, tanaman obat, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan. Sampai-sampai mereka bertukar sedikit informasi rahasia. Kota Radiant mulai berkembang justru karena alasan ini. Ini sebenarnya adalah kota kuno yang sudah ada sejak lama. Rumor mengatakan bahwa setiap kali Immortal Ancient dibuka, tempat ini akan sangat ramai. Ini akan selalu menjadi pasar terbuka yang penting. Sampai-sampai beberapa orang jenius dengan tingkat pengolahan yang relatif lebih lemah dan tidak mau mengambil risiko tinggal di sini, tidak keluar untuk mencari keberuntungan alami melainkan dengan tenang menjalankan bisnis di sini, menjadi pengusaha. Dengan demikian, jumlah harta yang mereka peroleh belum tentu lebih rendah daripada harta yang berkeliaran di luar. Alam Radiant benar-benar besar. Siha menghela nafas dan berkata, mereka telah memasuki dunia ini selama beberapa hari, dan baru sekarang mereka akhirnya melihat sebuah kota di batas cakrawala. Dari kejauhan, tembok kota tidak terlalu tinggi, tapi jumlah ruang yang ditempati sangat besar. Ada gelombang energi darah yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar merembes keluar dari kota, sebuah cerminan dari kumpulan para ahli. Ada ratusan kota serupa, masing-masing tersebar di dunia kecil yang berbeda. Itu semua adalah tempat berkumpul penting yang digunakan oleh para pembudidaya untuk bertukar keberuntungan alam. Namun, kota Radiant harus menjadi salah satu dari 10 kota kuno terbesar. Ada orang-orang yang berjalan ke arah yang sama di sekitar mereka. Mereka semua sedang menuju kota besar di depan, ingin menukar obat-obatan menakjubkan, teknik, bahan berharga ilahi, dan hal-hal lain yang mereka miliki. Belum lama ini, seseorang mengeluarkan 3 buah dewa, menimbulkan keributan. Sepanjang jalan, banyak orang yang berdiskusi satu sama lain. Sihao tertarik, menanyakan informasi lebih lanjut kepada mereka. Saya yakin itu adalah buah perak yang dihasilkan oleh pohon naga jahat. Jika seseorang memakannya, mereka tidak perlu berkultivasi dan akan langsung menerobos ke alam diri sejati. Seseorang berkata, sungguh ajaib. Sihao terkejut. Buah yang dapat segera mengangkat seseorang menjadi dewa sejati, ini sangat menantang surga. Tentu saja, ada hal yang lebih hebat dari ini, hanya saja, tidak ada yang mau menukar barang itu. Seseorang berkata, siapa yang membeli buah naga jahat itu? Sihao bertanya. Saudaraku, aku menyarankanmu untuk tidak memperhatikan hal itu. Tidak peduli berapa harga yang kamu bayar, kamu tidak akan bisa membelinya, dan malah hanya akan membuang semua barang berharga yang kamu miliki. Seseorang memperingatkan dengan suara lembut. Mengapa demikian? Sihao bingung. Hal-hal itu, daripada mengatakan itu ditukar, mungkin lebih baik mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk menyerahkannya dan kemudian menghadiahkannya kepada orang-orang aneh kuno itu. Apakah Anda dapat membelinya dari orang-orang itu? Ketika Sihao mendengar ini, dia mengerutkan kening. Apakah semua makhluk aneh zaman dahulu muncul? Dia kemudian mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Mereka tidak muncul, sebaliknya, semakin kuat individu-individu legendaris itu, semakin lambat mereka keluar. Ada banyak orang yang masih berkultivasi, ingin melampaui batas legenda. Bagaimana mereka bisa melampaui batas alam? Sihao tergerak. Beberapa orang aneh kuno, misalnya, 6 raja mahkota yang agung dan lainnya yang terpesona di masa lalu dan masa kini, apakah menurut Anda mereka akan memasuki alam api ilahi sama seperti kita? Mereka ingin menjadi dewa melalui cara yang tidak teratur, menempuh jalan yang berbeda. Begitu mereka muncul, satu saja dari mereka akan cukup untuk membantai kita semua, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Bukankah itu terlalu menyombongkan diri? Sihao mengerutkan bibirnya. Jangan terlalu cepat membantahnya. Orang-orang itu telah mengumpulkan pengalaman dan barang beberapa era. Alasan mengapa mereka melakukan ini? Itu karena mereka selalu menguji segala sesuatunya, mencari cara untuk maju, dan hanya mendapatkan kepercayaan diri untuk mengambil langkah itu di era ini. Ketika Sihao mendengar ini, pikirannya terguncang. Dia mengangguk. Setelah menjelajah selama beberapa generasi, seseorang benar-benar akan mendapatkan imbalan yang besar. Kemungkinan besar mereka menemukan jalan tak tertandingi yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Kelompok orang ini tidak keluar, tetapi mereka memiliki sekelompok bawahan, serta beberapa pengikut kuat yang akan mengumpulkan semua jenis harta karun untuk mereka.
Itu karena mereka ingin menempuh jalan yang berbeda. Jumlah obat-obatan ilahi dan suci yang mereka butuhkan semakin banyak, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengambilnya sendiri, malah meminta orang lain yang melakukannya untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan terbesar di kota semuanya terkait dengan orang-orang aneh kuno itu. Tentu saja, pewaris istana abadi, anak kegelapan ilahi, dan beberapa makhluk tertinggi muda lainnya di dunia saat ini tidak lebih lemah, dan mereka juga memiliki sekelompok pengikut kuat yang mengumpulkan harta untuk mereka. Inilah situasi saat ini. Mereka yang disebutkan tidak bisa terprovokasi. Akhirnya, mereka semakin dekat dengan kota Radian. Mereka sudah bisa melihat gerbang kota kunonya, seluruh kota dibangun dari sejenis batu emas, bersinar dan cemerlang. Dari sinilah namanya berasal. Sebelum mendekati kota, Si Hao bertanya kepada orang-orang yang melakukan perjalanan ke arah yang sama tentang hal-hal yang harus dia waspadai. Pertempuran sengit tidak diperbolehkan di kota. Jika ada dendam, maka itu harus diselesaikan di luar kota, atau kemarahan semua orang akan terprovokasi dan mereka akan mengincar Anda. Ini adalah jenis pembatasan yang dibuat karena takut kota Radian akan hancur. Semua kultivator harus mematuhi hal ini untuk memastikan kedamaiannya, memungkinkan pertukaran materi ilahi dengan lancar. Jangan memprovokasi penduduk asli Immortal Ancient. Orang lain memperingatkan. Si Hao tidak punya waktu untuk menjelajahi terlalu banyak dunia kecil ini, dan karena itu, apa yang dia pahami sangat terbatas. Dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan nasihat mereka, dan apa yang dia pelajari membuatnya cukup terkejut. Penduduk asli dibagi menjadi dua jenis. Satu tipe tidak bisa didekati, berada di area misterius dan sangat berbahaya. Ini adalah makhluk paling kuno dari Immortal Ancient. Ada tipe lain yang disebut penduduk asli yang merupakan keturunan jenius dari alam yang lebih tinggi, yang, karena kejadian tak terduga, tidak dapat meninggalkan Immortal Ancient. Penduduk asli ini juga kuat, tetapi mereka mempertahankan prinsip untuk tidak mengganggu orang lain yang tidak mengganggu mereka. Penduduk asli datang ke kota Radian untuk bertukar harta juga. Orang-orang tua penduduk asli itu, seberapa kuat mereka? Si Hao bertanya. Jenis pribumi pertama yang tidak terlalu saya ketahui. Tipe kedua sangat kuat, tetapi tidak akan terlalu menantang, karena saya mendengar bahwa meskipun orang luar seperti mereka telah tinggal di sini, begitu mereka mencapai alam kultivasi tertentu, mereka semua akan mati secara misterius atau menjadi gila. Informasi ini membuat Si Hao terkejut. Seseorang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh makhluk Immortal Ancient. Seseorang berkata dengan lembut. Itu mungkin tidak benar. Makhluk primordial itu semuanya bersembunyi tanpa keluar. Mereka memasuki kota, semuanya secara terpisah menukarkan apa yang mereka butuhkan. Kota ini sangat besar, dan kilau keemasan samar yang ilahi dan penuh keberuntungan terpancar darinya. Ada dao aura yang sederhana dan tanpa hiasan. Setiap kali Immortal Ancient dibuka, kota-kota kuno ini akan dihidupkan kembali dengan aktivitas, menjadi sangat hidup. Rumput darah naga, usia pengobatan 50.000 tahun. Jangan lewatkan kesempatan ini. Obat suci, harta langka di sini. Saya bersedia menukarnya dengan teknik berharga yang memuaskan. Mereka bisa merasakan betapa ramainya tempat ini begitu mereka memasuki kota. Ada kios pinggir jalan di mana-mana, serta semua jenis toko besar. Bahkan ada ruang lelang yang setinggi istana. Esensi perak bulu Phoenix dapat digunakan untuk menempa artefak magis Dewa Surgawi, hanya satu bagian. Menjual kepada penawar tertinggi. Saya menemukan sebuah gua kuno yang diduga merupakan sisa-sisa makhluk abadi. Jika seseorang membayar dengan harga yang cukup tinggi, saya bersedia membagikan detailnya. Orang-orang yang meneriakan dagangan mereka semuanya adalah para ahli alam api ilahi, namun di tempat ini, mereka seperti orang biasa, melakukan semuanya sendiri. Itu karena setiap orang memiliki kekuatan seperti ini. Iya, bawahan anak kegelapan ilahi menyingkirkan katak emas berkaki 3. Itu adalah obat primer yang langka. Barang bagus juga datang dari arah itu. Pengikut orang aneh kuno menemukan sebatang teratai pemandu jiwa. Itu adalah sesuatu yang dapat memungkinkan roh primordial yang hancur untuk berubah kembali. Saya benar-benar ingin merebutnya dari mereka. Kamu gila. Mereka bisa mencuri barang dari orang lain di luar kota, tapi jika kamu berani mengambil tindakan, kamu pasti akan mati.
Si Hao mendengar semua ini bahkan sebelum berjalan sejauh itu ke kota. Dia segera mengerti sedikit tentang kota Radian. Apakah ada yang melihat Lan Yichen atau Luo Dao? Si Hao bertanya dengan santai, terlihat agak riang. Dari samping, langsung ada orang yang meliriknya, memperlihatkan tatapan aneh. Di sampingnya, mata ahli alam api ilahi yang mendirikan kios bersinar. Anda tahu mereka? Saya kakak mereka. Pernahkah kamu melihatnya? Si Hao bertanya. Apakah kamu ingin tahu? Jika Anda keluar dari gerbang kota sekarang, mungkin ada berita tentangnya. Kultivator alam api ilahi ini terkekeh. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Si Hao mengangguk, berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Dia tahu sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi pada mereka berdua. Terlebih lagi, gangguan yang ditimbulkan oleh keduanya tampaknya tidak kecil, karena cukup banyak orang yang mengetahuinya. Meskipun karakter kultivator alam api ilahi itu kurang, sekarang Si Hao berjalan keluar dari gerbang kota seperti ini, jika ada orang lain yang mencari keduanya, maka mereka pasti akan mengelilinginya. Pasalnya, kota tidak mengizinkan adanya pertempuran, sedangkan di luar kota semua dendam bisa diselesaikan. Murni mencari kematian. Kultivator yang mendirikan kios itu tertawa dingin. Saat dia melihat punggung Si Hao, dia tidak merasakan simpati apapun, melainkan semacam kegembiraan dalam bencana. Si Hao berjalan agak santai, tanpa beban, meninggalkan kota begitu saja. Benar saja, ada makhluk yang mengikuti, apalagi jumlahnya tidak sedikit, berjumlah lebih dari 10. Segera setelah itu, Si Hao kembali, masih menanyakan keberadaan Lan Yichen dan Luo Dao. Tempatnya masih sama. Penjual itu mengangkat kepalanya, dan kemudian dia sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Bukankah kamu baru saja pergi? Bagaimana kamu bisa kembali? Dari sudut pandangnya, meninggalkan kota seperti itu pasti akan mengakibatkan kematian. Si Hao tertawa dan berkata, selusin orang itu memberitahuku bahwa keduanya memperoleh harta surgawi langka yang cukup hebat, tetapi mereka dipaksa oleh orang lain, tidak punya pilihan selain lari. Tahukah kamu kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Jika kamu meninggalkan kota lagi, mungkin ada orang yang akan mengetahuinya. Kata penjual itu. Si Hao mengangguk, lalu berkata, itu masuk akal. Dia pergi lagi. Kali ini, lebih dari 20 orang mengikutinya keluar, karena lebih banyak orang memperhatikan situasi ini. Dengan bawahan pewaris istana abadi, pengikut anak kegelapan ilahi, dan orang-orang aneh kuno yang mengikutimu, apakah kamu bisa hidup? Kultivator alam api ilahi yang mengelola kios itu mencibir. 1 jam kemudian, dia mengusap matanya dan melihat ke arah gerbang kota. Dia langsung terpana. Pemuda itu muncul kembali. Dia melepaskan sendawa yang hebat. Bahkan ada stik drum emas di tangannya yang dia kunyah. Aku bersumpah. Dia sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Itu jelas bukan kaki ayam, jelas milik luan emas yang cukup kuat yang mengikutinya keluar. Itu, dimakan olehnya begitu saja. Penjual itu menggigil dalam hati. Dia menatap pintu masuk itu, tapi tidak satupun dari mereka yang pergi sebelum kembali. Rambut-rambut halusnya berdiri tegak. Mungkinkah mereka semua dimakan olehnya? Ketika dia melihat Si Hao bersendawa dan berjalan terhuyung-huyung, penjual itu sekarang benar-benar ketakutan. Selamatkan hidupku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Dia berkeringat, duduk tegak di tanah. Dia merasa seperti dia pasti bertemu monster. Kalau tidak, bagaimana dia berani memakan makhluk dengan kekuatan sebesar itu begitu saja? Si Hao sepertinya tidak terlalu keberatan. Dia mengambil sebatang obat suci di kios penjual dan berkata, obat langka yang bagus. Anda sebenarnya bisa memilih satu. Hanya kebetulan. Hadiah untukmu. Penjual itu berkata dengan suara gemetar. Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Bisakah kamu memberitahuku kemana mereka berdua pergi? Si Hao bertanya. Aku, sungguh tidak tahu. Banyak orang mencarinya. Namun, saya tahu bahwa mereka memperoleh semacam harta karun yang menimbulkan kecemburuan banyak kekuatan besar. Kata penjual itu. Sebenarnya benda apa itu? Unicorn harta karun oktadik. Kata penjual itu. Apa? Daging berharga nomor 1 di bawah langit. Apa yang dikenal sebagai makanan terlezat di dunia ini?
Si Hao segera menjadi marah. Penjual itu tercengang. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa alasan kemarahan orang ini tampak agak aneh? Harta karun oktadik unicorn berada di puncak harta karun oktadik kuno. Meski dikenal sebagai hidangan daging nomor satu di bawah langit, nilai terbesarnya bukan pada kelezatannya, melainkan nilai obatnya yang mengejutkan. Terlepas dari apakah itu obat suci atau obat ilahi, jika dimasak perlahan bersamaan, efek pengobatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Bisa dikatakan itu tak ternilai harganya. Siapa? Siapa yang berani menentang makanan berhargaku? Apakah mereka mendekati kematian? Si Hao sangat marah. Penjual itu terdiam. Dia sekarang yakin bahwa dia tidak salah dengar. Mengapa orang ini tampak seperti seorang pecinta kuliner? Dia tidak merasa menyesal atas khasiat obatnya, melainkan merasa marah dan merasa kehilangan atas kelezatannya. Ada beberapa kekuatan besar yang mengambil tindakan, termasuk orang-orang anak kegelapan ilahi, orang-orang istana abadi, serta orang-orang di bawah orang-orang aneh kuno. Orang-orang itu sedang mencari kematian, kata si Hao. Keduanya mengatakan bahwa unicorn harta karun oktadik sudah memiliki pemiliknya, dan segera setelah itu, orang tersebut akan datang mencarinya. Hanya saja, orang-orang dari beberapa kekuatan besar mengancam mereka. Dengan apa mereka mengancam mereka? Si Hao bertanya. Mereka mengancam bahwa selama orang-orang di belakang mereka datang, kepala orang itu akan dihancurkan menjadi otak anjing, kata penjual itu dengan sangat hati-hati. Saya lapar. Si Hao mengucapkan 3 kata ini. Penjualnya tidak mengerti pada awalnya, tapi setelah menatap kosong sebentar, dia sadar. Rambut-rambut halusnya berdiri tegak. Setelah mengucapkan 3 kata itu, si Hao meludahkan sepotong tulang burung emas. Itu mendarat di karpet. Penjual itu baru saja berhasil berdiri, namun begitu melihatnya, dia langsung duduk kembali ke tanah. Dia benar-benar sangat ketakutan. Dia sekarang yakin bahwa tulang kaki ini adalah tulang luan emas setelah dipanggang, hanya saja sekarang terlihat seperti tulang ayam. Tanpa memeriksanya dengan cermat, seseorang bahkan tidak akan bisa membedakannya. Hebat, ini tidak ada hubungannya denganku. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia pasti bertemu dengan penjelmaan iblis. Di mana orang-orang itu? Mengapa kamu tidak mengajakku berkeliling, kata si Hao. Penjualnya merasa agak kesulitan. Kekuatan besar itu, salah satunya sudah cukup untuk menghancurkan kelompok ahli alam api ilahi seperti dirinya. Tidak ada cara untuk menolak perbedaan langit dan bumi. Bagus sekali, tolong lepaskan aku. Setelah berita tersebar, tidak akan ada tempat di seluruh Immortal Ancient untuk aku sembunyikan. Aku pasti akan mati. Wajahnya pucat pasi, membawa ketakutan yang luar biasa. Selain itu, dia memberitahu si Hao bahwa meskipun dia mengunjungi mereka sekarang, tokoh-tokoh terkemuka itu masih tidak dapat ditemukan, karena biasanya hanya ahli biasa yang mengawasi tempat-tempat itu. Bakat-bakat luar biasa sejati tidak hanya berdiam diri saja, mereka semua mencari peluang, dan hanya muncul kembali sesekali. Sedangkan bagi orang-orang aneh kuno, kebutuhan untuk memikirkan mereka bahkan lebih sedikit lagi. Mereka belum muncul selama ini, semuanya memiliki pengikut kuat yang mengumpulkan harta berharga dan menangani masalah ini. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu mengikutiku, siapa yang berani menyentuhmu? Jangan bilang padaku bahwa kekuatan besar itu membuat orang lain merasa hormat sejak lahir. Semua itu didapat melalui pertarungan kan? Kata si Hao. Bagus sekali, apa yang ingin kamu katakan? Penjual Lui bertanya, hatinya khawatir. Setelah kamu menjadi anggota kekuatan besar, di masa depan, siapa yang berani membunuhmu? Kamu akan menjadi seperti mereka. Si Hao berkata sambil tersenyum tipis. Lui kaget. Dia melihat ke arah si Hao, dan setelah memastikan dia tidak salah dengar, gelombang besar muncul di dalam hatinya. Apakah Raja Iblis ini juga akan mengabaikan kota Radian dan membentuk sebuah kekuatan? Ayo pergi, bimbing aku berkeliling. Mari kita lihat di mana hal-hal memalukan itu berada. Si Hao mulai berjalan. Lui buru-buru mengikutinya, merasa sedikit terharu, tetapi bahkan lebih khawatir dan tidak nyaman. Dia mendesak, bagus sekali, Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Peraturan kota tidak dapat dilanggar, atau Anda akan dikelilingi oleh berbagai kekuatan berbeda.
Jika seseorang seperti anak kegelapan ilahi atau orang aneh kuno terprovokasi, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Si Hao mengangguk dan berkata, "Saya tahu, hanya ingin melihat-lihat." Kemudian, dia menambahkan, "Mencoba mencuri unicorn harta karun oktadik milikku, aku akan memastikan kalian semua menghadapi konsekuensinya." Hal semacam ini sangatlah berharga, sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak diharapkan. Dari sudut pandang tertentu, ini sebanding dengan pengobatan kuno ilahi yang terhebat, karena dapat meningkatkan efek pengobatan beberapa kali lipat. Lupakan orang normal, bahkan jika raksasa dari alam yang lebih tinggi mengetahui keberadaannya, mereka masih akan bertempur berdarah demi memperebutkannya. Bisa dibayangkan betapa hebatnya efek pengobatan jika seseorang secara perlahan memurnikannya bersama dengan tangkai obat surgawi. Itu akan meningkatkan nilainya beberapa kali lipat. Saya tidak pernah makan unicorn harta karun oktadik, meninggalkannya di desa batu. Namun, saya pasti tidak bisa membiarkan unicorn harta karun oktadik ini lolos. Perut Si Hao keroncongan. Dia masih merasakan keinginan kuat untuk memakan harta karun oktadik kuno. Namun, sampai saat ini, dia hanya memakan ikan mas naga harta karun oktadik, makhluk langka yang dibesarkan di danau ibu kota kerajaan negara batu. Jumlahnya hanya sedikit. Ketika dia menjadi seorang kaisar di alam bawah, Si Hao benar-benar tidak tahu malu, diam-diam memakannya. Rasa seperti itu membuatnya mabuk bahkan ketika dia memikirkannya kembali sekarang. Harta karun oktadik unicorn berada di urutan teratas dari 8 harta karun, benar-benar langka, sesuatu yang tak seorang pun berani memakannya. Setelah tertangkap, mereka akan selalu dikorbankan untuk keberadaan seperti nenek moyang, dan hanya digunakan untuk memurnikan obat-obatan pada saat yang genting. Kata Lui. Sambil ngobrol, mereka sudah memasuki pusat kota Radian. Saat mereka berjalan ke jalan, tidak ada lagi cahaya. Kegelapan mendekat, dan tempat ini sangat suram. Tidak banyak orang yang menempuh jalan ini. Jadi ini istana kegelapan ilahi? Si Hao membawa tangannya ke belakang punggungnya saat dia mengukur rumah besar ini. Itu menempati sebagian besar jalan, dan kabut gelap melingkari. Itu adalah tempat yang gelap, dingin, dan suram. Matahari sudah tinggi di udara, namun tempat ini begitu dingin, seolah-olah seseorang telah tiba di alam hantu. Di pintu masuk Menshan berdiri beberapa anggota klan dunia bawah, menjaga tempat ini. Mereka semua seperti mayat, tidak memiliki kekuatan hidup seperti orang normal, pandangan mereka tidak jelas. Saya paling membenci klan ini. Memiliki mayat yang berbau busuk, sedingin es, bahkan tidak bisa memakannya, tidak ada gunanya bagi keberadaan mereka sama sekali. Benar-benar sampah. Si Hao berkomentar secara acak. Penjual Lui hampir jatuh karena ketakutan. Mengucapkan kata-kata seperti ini di luar istana kegelapan ilahi, jika mereka mendengarnya, bukankah ini sama dengan mendekati kematian? Kita harus memahami bahwa anak kegelapan ilahi terlalu menakutkan, sebelumnya ia pernah muncul sekali, memicu pertumpahan darah di beberapa dunia kecil. Mayat dan tulang bertumpuk, membuat orang lain sangat ketakutan. Pertarungan ini saja sudah menghasilkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Setelah itu, dia melakukan budidaya isolasi, tidak lagi muncul. Lupakan tentang anak kegelapan ilahi, hanya beberapa talenta luar biasa di bawahnya, yang dikenal sebagai 6 jenderal dunia bawah, semuanya luar biasa. Mereka hampir membunuh Luo Dao dan Lan Yichen, membuat mereka melarikan diri sambil berlumuran darah. Apakah begitu? Saat aku mendapat kesempatan, aku akan membantai mereka semua. Si Hao berkata dengan dingin. Dia tidak bisa memaafkan hal ini. Seseorang sebenarnya ingin memperebutkan unicorn harta karun oktadik, memaksa Luo Dao dan Lan Yichen lari, dan bahkan mengejar mereka hingga mereka berlumuran darah. Dia akan meminta penjelasan dari mereka. Dan siapa Anda? Jangan bermalas-malasan di sini. Jika Anda memiliki harta langka, Anda dapat kembali ke sini untuk menukarnya. Ada beberapa yang berbicara, suaranya sedingin es. Ada energi hantu yang membuat orang lain merasa sangat tidak nyaman. Aku ingin bertanya, apakah kalian tahu di mana Lan Yichen dan Luo Dao berada? Si Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Dari samping, Lui mulai gemetar, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Orang ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Dia jelas akan menimbulkan bencana besar, membuatnya takut sekaligus bersemangat.
Mungkinkah ini benar-benar monster, seseorang yang sebanding dengan orang-orang aneh zaman dahulu? Haha, kamu benar-benar bertanya pada orang yang tepat sekarang. Saya tahu di mana mereka berada. Mereka berada tepat di luar kota. Seorang tetua berkata sambil tersenyum. Seorang ahli klan dunia bawah muncul, melihat ke arah ini. Kenapa aku tidak menunjukkan jalannya padamu? Dunia bawah tanah tua itu terkekeh, matanya berputar-putar dengan cahaya gelap. Tentu. Si Hao mengangguk. Ketika orang tua itu mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap Si Hao, merasa bahwa dia seharusnya menghadapi masalah yang tidak terlalu lemah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri seperti ini? Mengapa kita tidak menggunakan formasi transportasi Istana Kegelapan Ilahi? Kami akan mencapai tempat itu dengan cepat. Dia menguji Si Hao. Tidak masalah. Si Hao mengangguk. Wajah Lui langsung memucat. Dia menarik ujung pakaian Si Hao, memberitahunya bahwa dia tidak boleh melakukan hal seperti itu, karena itu pasti sarang harimau. Apapun. Si Hao sepertinya tidak keberatan. Mereka yang bukan naga ganas tidak akan menyeberangi sungai, dunia bawah tanah yang lama menggigil. Mereka semua tahu bahwa ini bukanlah niat baik, namun pihak lain masih berani melanjutkan seperti ini, sehingga dia tidak punya pilihan selain bersikap serius. Dia mengundang Si Hao ke istana. Ada formasi transportasi di halaman lantai pertama. Sekelompok makhluk dunia bawah menginjaknya. Hebat, jangan lakukan itu. Kemungkinan besar akan ada pengaturan yang dilakukan di ujung lain formasi transportasi. Mungkin disitulah bakat-bakat luar biasa itu berkembang secara terpisah. Lui diam-diam mengirimkan pesan, merasa sangat cemas. Dia tidak melakukan ini karena kesetiaannya, tapi karena takut dia akan mempertaruhkan nyawanya juga. Bukankah itu hanya beberapa jenderal dunia bawah? Apa yang mereka hitung? Saya sebenarnya ingin kita langsung dikirim ke tempat isolasi anak kegelapan ilahi, sehingga menyelamatkan saya dari sedikit masalah. Si Hao diam-diam menjawab. Anak muda, pastikan untuk berdiri dengan baik dan tidak terjatuh. Terkadang, ketika seseorang jatuh, mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dunia bawah tanah yang lama diucapkan dengan suara yang gelap dan tidak jelas. Pimpin. Si Hao hanya mengucapkan kata-kata ini. Dia diam-diam mengangguk. Bahkan kekuatan besar seperti Istana Kegelapan Ilahi tidak berani melanggar peraturan kota, dan akan mengambil tindakan ketika mereka meninggalkan kota. Sepertinya berbagai perjanjian yang dibuat di dalam kota masih cukup efektif. Cahaya gelap menyala. Sekelompok orang meninggalkan tempat ini, muncul di dalam lembah pegunungan yang sangat besar. Tidak bagus, ini adalah ladang pembantaian klan dunia bawah. Selalu ada berita tentang pembuatannya, tapi siapa sangka kalau itu sudah selesai. Lui berteriak ketakutan. Berani memasuki Istana Kegelapan Ilahi dan memprovokasi kami? Tak satu pun dari Anda berpikir untuk pergi. Kalian berdua akan disembelih sampai bersih. Kata sesepuh klan dunia bawah. Makhluk-makhluk dunia bawah itu menghilang. Sementara itu, kabut berwarna hitam melonjak tanpa henti dari segala arah. Ini adalah formasi yang bagus. Energi pembunuh meluap ke langit, menutupi tempat ini dalam hamparan hitam yang membentang sejauh mata memandang. Di mana Luo Dao dan Lan Yichen? Dalam kegelapan, Si Hao bertanya. Berlari seperti anjing liar. Cepat atau lambat mereka akan tertangkap. Andalah yang berada di belakang mereka, bukan? Jika Anda dibunuh dan digantung di depan kota radian seperti anjing liar, saya yakin mereka pasti akan memiliki pandangan yang lebih jelas. Tetua itu berbicara dengan sikap dingin. Apakah begitu? Si Hao menjawab dengan acuh tak acuh, berdiri tepat di belakangnya. Kamu, tetua itu dengan cepat melarikan diri, berlari di dalam formasi. Namun, dia terkejut ketika mengetahui bahwa pemuda di belakangnya mengikutinya seperti bayangannya, praktis menempel tepat di tubuhnya. Jelas bahwa pihak lain telah menguncinya, dan dia tidak dapat melarikan diri. Jalan yang dia lalui bukanlah rahasia lagi, hampir berubah menjadi jalan keluar. Si Hao tidak membawa batu ilahi untuk menghancurkan formasi. Dia bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan kecepatannya yang tinggi. Minta Jenderal Dunia Bawah untuk mengambil tindakan. Teriak orang tua itu.
Yang disebut Jenderal Dunia Bawah adalah orang-orang dengan bakat luar biasa dan bukan anggota klan Dunia Bawah sejati, individu yang bersekutu dengan anak kegelapan ilahi atau ahli kuat yang dikalahkan olehnya. Boom! Tepat pada saat ini, dunia bawah tanah lama ditendang, kekuatannya begitu besar hingga membuatnya berteriak dengan sedih. Pinggangnya patah, dan seluruh tubuhnya pecah menjadi dua bagian. Dia terkejut, sangat ketakutan. Kita harus memahami bahwa pembantaian ini dapat membunuh talenta luar biasa, jadi mengapa sekarang tidak efektif? Setelah tangisan menyedihkan ini, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kepalanya remuk karena hentakan kaki pemuda itu. Energi pembunuhan di ladang pembantaian ini meluas. Suara-suara menyedihkan naik dan turun. Hanya satu sosok gemilang yang terlihat bergerak melalui tempat ini, menyapu ke segala arah, melancarkan pembantaian besar-besaran. Kenapa tidak ada jenderal dunia bawah yang mengawasi tempat ini? Bagaimana mereka semua bisa pergi? Orang-orang klan dunia bawah menjadi putus asa. Segera setelah itu, tempat ini memasuki keheningan yang mematikan. Kabut hitam melingkari. Sihao mengajak Lui keluar. Dia menyuarakan penyesalannya, karena tidak ada satupun mayat yang bisa dimakan. Lui tercengang. Orang ini benar-benar luar biasa kuatnya, membuat hatinya khawatir dan tubuhnya gemetar. Mereka kembali ke kota Radian. Lui bertindak sangat hati-hati, dengan antusias memperkenalkannya sepanjang jalan, membimbingnya. Ini adalah Istana Naga, istana gadis naga kuno yang aneh. Namun, dia belum pernah muncul sebelumnya, hanya para pengikutnya yang menangani urusan normal dan mengumpulkan obat-obatan berharga. Ketika Sihao mendengar ini, dia mengangguk. Rumah berwarna biru kristal ini mengeluarkan cahaya lembut. Apakah orang-orang Istana Naga mengejar kedua individu itu atau tidak, sulit untuk memastikannya. Kalau begitu ayo kita beralih ke klan lain, kata Sihao. Sepanjang jalan, Sihao memahami lebih banyak tentang keadaan kota. Lembah Pedang, Istana Naga, kuil ilahi, dan kekuatan lainnya semuanya memiliki orang-orang aneh kuno di belakang mereka. Tempat itu sepertinya cukup tinggi dan megah. Milik klan mana? Sihao bertanya. Ada sebuah istana di depan mereka yang tinggi dan megah. Istana utama terbuat dari perunggu, aura yang dikeluarkannya luas dan tak terbatas. Istana abadi. Lui menjawab. Sepertinya mereka benar-benar berencana untuk mengakar di Immortal Ancient, berencana untuk berkultivasi selama ratusan hingga ribuan tahun, kata Sihao. Bukan itu saja. Kota Radian telah ada sejak zaman kuno, dan generasi penerus dari berbagai sekte akan datang ke sini. Sebagian besar bangunan ini tertinggal sejak zaman kuno. Lui menjelaskan. Kalau begitu mari kita berkunjung ke Istana Abadi, kata Sihao. Di dunia luar, tepian wilayah tak berpenghuni. 1,5 tahun telah berlalu. Cukup banyak orang yang telah pergi, namun ada juga beberapa orang yang bergegas datang juga. Secara umum, jumlahnya meningkat. Itu karena semua orang menunggu dengan penuh harap. Mereka ingin melihat betapa kuatnya orang-orang aneh kuno itu ketika mereka muncul, dan jalan seperti apa yang mereka ambil. Hanya saja, akhir-akhir ini, segalanya menjadi membosankan dan tidak menarik. Master sekte dari berbagai sekte menggunakan kekuatan magis yang besar untuk mengukir karakter pada kelopak bunga Dao abadi, tetapi banyak dari mereka tidak pernah muncul, tertutup kabut. Jelas sekali bahwa Dao Agung sedang menutupi mereka. Semua individu ini luar biasa, tersembunyi dari pandangan orang luar saat menjalani budidaya isolasi. Saya ingin tahu apakah Huang itu sudah muncul. Kami belum menulis namanya selama beberapa bulan. Kita harus mencobanya lagi. Seseorang berkata. Kota Radian, di depan Istana Abadi. Dengan menanyakan tentang mereka berdua di depan kami, apakah kamu memprovokasi kami? Seorang anak muda berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya mengeluarkan cahaya keemasan. Sihao melihat wujud aslinya. Ini adalah bangau emas. Dia segera memikirkan pertempuran besar 7 dewa di alam bawah. Pelayan tua yang datang dari Istana Abadi adalah seekor bangau emas, yang pada akhirnya memberikan kutukan itu padanya. Hanya dengan membelah tulang tertingginya, menawarkan dirinya sebagai korban darah, mempertaruhkan semuanya barulah dia mengalahkan pihak lain. Dengan melakukan ini, dia sudah menggali kuburnya sendiri. Saya kakak mereka.
Saya mendengar bahwa Istana Abadi memaksa mereka, menuntut harta karun Octadic Unicorn, itulah sebabnya saya datang untuk menanyakannya, jadi bagaimana ini bisa berubah menjadi sebuah provokasi? Jelas sekali kalian semua yang mengejar teman lamaku, kata si Hao. Kamu pikir kamu sekuat itu? Hanya karena kamu memiliki bakat luar biasa, kamu dapat menantang martabat Istana Abadiku? Anak muda itu memarahi. Setelah tertawa dingin, dia memanggil sekelompok ahli. Jelas sekali hal ini melanggar peraturan kota. Namun, Istana Abadi bertindak mendominasi, ingin membantai dia tanpa meninggalkan jejak apapun. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengetahui hal ini. Apakah kalian semua ingin mati? Si Hao berkata dengan tenang. Kamu dianggap apa, namun kamu berani mengucapkan kata-kata ini. Istana Abadiku yang hebat akan segera keluar dari isolasi. Setelah menyatu dengan darah abadi, mencapai Dao melalui jalan yang berbeda, membunuhmu seperti menyembelih ayam. Datang ke sini untuk memprovokasi kami adalah murni mencari kematian. Pupil anak muda itu bersinar dengan bintik cahaya keemasan. Dengan tangan di belakang punggung, kepalanya terangkat saat dia melihat si Hao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, si Hao menangkapnya, menyeretnya, dan kemudian mulai menampar mulutnya. Suara-suara itu memekakkan telinga. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kecepatan ini terlalu tinggi. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali.